lagi persiapan nih buat kuliahku di semester depan. Kan masih pakai sistem daring ya kalau aku. Kalau teman-teman gimana? Udah persiapan belum untuk kuliah atau sekolah yang juga masih pakai sistem daring? Hai, belajar bareng yuk. Nah teman-teman, aku mau berbagi tips buat teman-teman untuk siap menghadapi perkuliahan atau sekolah daring sehingga teman-teman bisa menjalani sekolah atau kuliah daring itu dengan baik. Tips yang pertama, yuk kita persiapkan diri kita dengan mulai mempelajari materi-materi kuliah atau sekolah yang akan diajarkan di semester depan. Kalau yang masih sekolah, bingung mau belajar dari mana, mungkin bisa lihat di kurikulum website sekolah kamu atau di internet, dan juga bisa cari-cari referensi ya. Kalau yang udah kuliah kan gampang nih, tinggal belajar aja sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman ambil. Dan kalau cara belajarnya sendiri, teman-teman bisa belajar lewat internet, ada e-book, ada jurnal, ada lewat YouTube juga bisa kan. Kita bisa banyak belajar lewat YouTube. Sekarang kan banyak banget nih YouTube yang menyajikan informasi-informasi yang sangat edukatif dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Tips yang kedua, teman-teman bisa membuat suasana belajar senyaman kamu. Maksudnya gimana? Karena kita belajar di rumah, jadi kan ya kita bisa membuat suasana rumah itu senyaman kita. Kita bisa belajar, misalnya kalau kita jenuh nih belajar di dalam kamar, kita bisa keluar, kita bisa ke ruang tamu, kita bisa ke kebun. Kalau misalnya di rumahnya ada kebun, ada taman. Tapi jangan keluar rumah dulu ya. Kalau bukan hal yang sangat mendesak, ingat ini masih pandemi. Jadi tetap jaga kesehatan di rumah ya. Kalau misalnya aku biasanya tuh kalau aku jenuh belajar di kamar itu aku akan ke ruang tamu sambil dengerin musik, atau kadang aku belajar tuh sambil makan cemilan, sambil santai-santai. Jadi teman-teman manfaatkan kondisimu sama di rumah ini. Kalau kita di sekolah harus so formal, harus duduk di kursi, harus pakai seragam, harus fokus serius gitu. Sama di rumah ini buatlah kondisi belajar itu senyaman teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa menikmati belajar itu tidak menjadi hal yang berat, tapi menjadi hal yang sangat menyenangkan karena kita bisa mengatur sendiri suasana belajar kita. Tips yang ketiga, jangan lupa bikin jadwal belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah masuk di perkuliahan atau di sekolah, itu juga teman-teman penting untuk membuat jadwal belajar. Gunanya apa sih? Untuk membagi waktu kapan teman-teman itu kuliah atau sekolah, kapan teman-teman itu mengerjakan tugas, dan kapan teman-teman belajar. Jadi nggak bingung, karena aku sering banget denger, aduh kok aku bingung ya, kok tugasnya banyak banget, aku nggak bisa ngatur waktu. Karena itu manage waktu teman-teman itu dengan membuat jadwal harian, supaya teman-teman bisa membagi waktu-waktu kegiatan yang tadi sudah aku sebutkan. Karena masih banyak nih yang menjadikan satu antara mengerjakan tugas dan juga belajar. Padahal mengerjakan tugas dan belajar ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau belajar itu kita sedang mereview materi yang sudah diajarkan maupun yang akan dipelajari selanjutnya. Itu belajar. Sedangkan kalau mengerjakan tugas, itu kita sedang melatih diri kita sejauh mana kemampuan kita untuk kita bisa memahami soal yang sudah diajarkan. Maksudku materi yang sudah diajarkan ya. Jadi lewat tugas-tugas itu sebenarnya kan guru sedang melatih kita sejauh mana sih kemampuan kita memahami materi yang sudah diajarkan. Nah, ini dia contoh jadwal hariannya. Iya, sudah muncul. Itu dia contohnya teman-teman. Itu ada warna yang aku bedakan ya antara belajar, mengerjakan tugas, dan juga kuliah itu ya, aku bedakan di situ warnanya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu dibedakan ya, itu jam-jamnya teman-teman bisa menentukan, mengatur sendiri. Nah teman-teman, itu tadi 3 tips yang bisa aku bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga juga bisa menolong teman-teman ya untuk mempersiapkan memasuki perkuliahan atau sekolah daring yang masih teman-teman tempuh. Dan semoga teman-teman bisa menjalani sekolah atau perkuliahan daring itu dengan baik. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di dalam kolom komentar. Begitu juga kalau ada masukan atau saran, juga teman-teman bisa tulis di bawah. Semangat menempuh kuliah dan juga sekolah dengan sistem daring teman-teman. Dah.